Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita bertemu kembali di malam Jumat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini, di mana majelis ini dinamakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai taman surga. Bagi yang belum pernah umrah, bagi yang sudah pernah umrah, maka mereka akan merindukan suatu tempat yang dinamakan dengan Raudhah. Raudhah itu adalah yang dinamakan dengan taman surga. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Min raudhatil jannah. Rumahku dan mimbar, antara rumah dengan mimbar itu adalah taman surga. Taman surga itu merupakan bongkahan tanah dari surga yang diletakkan di bumi. Nah, kalau kita tidak bisa datang ke sana setiap hari, maka apa yang harus kita lakukan? Menghadiri majelis ilmu. Itu adalah sedang berada di dalam taman surga. Nah, alangkah sedihnya kalau seandainya kita tidak mau memasuki taman surga. Padahal kesempatan itu ada sama kita semuanya. Kendati pesertanya silih berganti, ini tidak membuat surut saudara-saudara sekalian untuk terus berhadir di tempat yang dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan taman surga ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan kita. Dan kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana salat isya, bagaimana salat maghrib, bagaimana salat subuh. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita terbangun dari tidur. Saya sering menceritakan hikmah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kelihatan sepele, tapi itu sangat bermanfaat. Terbukti kemarin salah satu teman kita ajarin, Rasul mengajarkan setiap kita bangun tidur, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul melakukan siwak. Siwak itu boleh dibeli nanti, ya, sikat gigi Arab dari kayu. Atau kalau tidak mau siwak, kalau tidak ada siwak, malam ini nggak sempat beli, bangun tidur kumur-kumur. Bangun tidur, air liur tidur malam itu paling bagus untuk pencernaan enzim di dalam usus kita. Ada jamaah yang dia asam lambung, tapi begitu dia praktekkan, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, hilang asam lambungnya. Bukan hilang perutnya, hilang asam lambungnya. Ya, bayangkan, kenapa? Karena ini adalah diajarkan oleh Rasul. Aneh kan kalau seandainya kita begitu lengkap pedoman hidup tapi tidak mau mengikuti Rasulullah.
Rasul ngajarin ke kita cara tidur, cara bangun. Bangun nggak boleh langsung spontan grup up, langsung koprol, nggak boleh. Nah, bangun tidur tetap harus duduk dulu. Waktu duduk itu kita bersiwa, setelah siwa ambil air minum di samping, kita kumur-kumur, ya kan? Baru kita minum. Di samping doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita bangun tidur. Nah, ini semuanya punya hikmah, dan hikmahnya sangat luar biasa. Kalau seandainya kita mau aja hidup dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita hidup paling sehat. Hidup paling sehat dan paling aman. Maka oleh sebab itu, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya baginda Rasulullah SAW, mari kita sama-sama perbanyak berselawat kepada beliau. Penting sekali. Baik selawatnya itu sedang sadar maupun tidak sadar, boleh, nggak ada masalah. Kalau misalnya kita salat tidak sadar, nggak sah, ya. Biasa kan, waktu dulu masih kecil-kecil ditanya sama orang tua, udah salat? Udah. Kapan? Di atas tempat tidur tadi. Kenapa? Karena tidak sanggup berdiri. Tidak sanggup berdiri sambil duduk. Setelah itu tidak sanggup duduk sambil tidur. Bukan, sambil berbaring, bukan sambil tidur. Ya. Nah, kalau salat tidak sadar nggak boleh, tidak sah. Tapi kalau selawat sadar tidak sadar dibenarkan dan dibolehkan dan berpahala. Maka biasakan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW supaya apa? Supaya nanti kita kelak di hari akhirat pada saat kita mau mencari Rasul dan mencari Rasul, kita diakui sebagai umatnya. Ini yang paling mahal. Hari ini kalau misalnya kawan-kawan semuanya bilang sama orang lain, aku itu kan kawanan sama Ustaz Damanhur. Kalau saya akui gimana? Bahagia kan? Walaupun sekelas saya, iya itu teman saya. Tapi kalau seandainya begitu kita nanti ketemu sama Rasul, nggak diakui, kayaknya bukan umat saya ini. Umat siapa ini? Umat Bani Israel katanya. Sedih kan? Nah, maka bagaimana caranya supaya kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Yaitu dengan cara kita berselawat kepada baginda Rasulullah, sehingga kita membuat cinta di dalam jiwa kita untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terakhir tentang mukjizat. Ya. Yang terakhir mukjizat. Ya. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari. Pertama tentang alam, ya, bukti adanya Allah kita dapat melihat dari alam, dan bukti adanya Allah kita dapat mengetahuinya dari Al-Quran, dan bukti adanya Allah itu dapat kita ketahui dari mukjizat. Ini 3 bagaimana cara kita membuktikan adanya Allah. Jangan pernah kita melogikakan Allah itu dengan akal kepala kita, karena itu nggak akan pernah masuk. Kalau seandainya agama ini pakai logika, maka pada saat kita disuruh menyapu sepatu untuk berperang, pada saat seseorang berperang, ya, dalam peperangan, kita dibolehkan masul khuffain, membasuh sepatu. Apa yang dibasuh? Kira-kira secara logika, di bawah apa di atas? Bawah. Tapi secara fikih yang dibasuh adalah atas. Paham maksudnya? Kalau pakai logika, seharusnya yang dibasuh di bawah. Tapi karena agama ini tidak pakai logika, ya, maka yang dibasuh itu adalah atas. Aneh memang ya. Misalnya kita pakai sepatu bot, ini nggak mesti perang ya, maksudnya nggak mesti perang. Mana tahu nanti punya kesempatan jalan-jalan ke Finlandia ataupun ke Kutub Utara. Oke? Sampai ke Kutub Utara, kita pakai sepatu semana, segini sepatunya, serius saya bilang. Itu kalau bukanya susah mati, setengah mati. Ya, mau salat, gimana cara salatnya? Ambil wudu, ya kan? Buka sepatu. Begitu buka sepatu langsung beku kaki kita. Jadi caranya masul khuffain, membasuh apa yang dibasuh? Atas, bukan
bukan bawah. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu tidak boleh pakai logika. Tapi dia memang it makes sense, kata orang buluh bergang. Ya. Tapi dia masuk akal. Nah, dia tetap masuk akal. Nah, di mana masuk akalnya? Kenapa orang sewaktu stroke itu disuruh sujud? Kenapa? Karena oksigennya nggak cukup di otak. Maka orang yang sering sujud itu jarang stroke. Nah, jangan dipraktekkan lama sujud itu pas salat wajib. Misalnya seperti maghrib tadi, setengah jam saya sujudnya. Dikira sama makmum tadi udah meninggal gitu imamnya. Jangan, itu jadi fitnah. Ya, kapan kita panjangkan sujud kita? Pada saat kita salat sendirian. Bahkan berjamaah pun tidak boleh. Berjamaah, imam sudah sujud dan imam bangun, sering lihat kan jamaah? Dia lama sekali bangunnya. Enggak boleh. Itu namanya dia tidak taat sama imam. Jangan soalin. Ya, ini urusan ketaatan. Imam bangun, kita bangun. Ada sebagian jamaah dia praktekkan lama, dia berdoa, dia lama. Ya, sehingga orang di sebelahnya khawatir, ini udah meninggal apa belum nih? Kok nggak bangun-bangun? Jadi sehingga menjadi fitnah bagi orang lain. Nah, itu bagaimana cara mengenal Allah? Ada 3 cara tadi. Yang pertama sekali adalah dari alam, yang kedua dari Al-Quran, dan yang ketiga adalah dari mukjizat. Mukjizat banyak sekali ya. Mukjizat banyak sekali, di antaranya peninggalan-peninggalan yang terdahulu pada saat Al-Quran menceritakan tentang kerajaan Samud, ya. Kerajaan yang di Jordania, Petra. Pernah pergi? Itu luar biasa. Saya nggak bilang kasihan doang. Di Jordania itu misalnya goanya, misalnya kayak mana? Gunungnya kayak gunung di Panggoy, ya. Tapi ini lebih ekstrim lagi, memang batu semua gunungnya. Itu dipahat. Setelah dipahat dibuat seperti istana, dan persis istana. Maka tidak pernah ada kecanggihan arsitektur dunia melebihi kecanggihan mereka. Itu diakui. Boleh lihat hari ini, mana yang paling canggih sekarang arsitektur. Nggak ada orang yang pahat gunung. Buat istana dari gunung itu dipahat, jadi kamar-kamar semuanya. Itu kehebatan orang terdahulu. Kalau mukjizat yang masih ada yang sampai dengan hari ini, Fir'aun. Di Fir'aun kalau misalnya pernah pergi ke Aswan, ke Luxor, kalau piramid itu cuman beberapa ya bangunannya. Dan itu pun unik sekali. Kenapa? Masuk kita ke dalam piramid itu berkamar-kamar, berjalan-jalan dia. Ada lorong, ada kamar, seperti itu. Nampaknya memang seperti itu, tapi di dalamnya penuh dengan desain interior, ya. Nah, di Aswan itu ada tiang-tiang yang memang kita nggak sanggup memeluknya. Coba bayangkan, 5.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada teknologi seperti itu. Dan mereka sudah ada clear cat. Fir'aun itu sudah ada cat, bukan pakai nipon, ya. Sudah ada cat, ya. Cat itu sudah ada masa Fir'aun dan tidak luntur sampai dengan hari ini. Coba bayangkan bagaimana teknologi catnya, ya. Itu kan di luar, nggak ada, dihujanin, di sinar matahari, sampai dengan hari ini masih bercat. Oke? Sehingga apa? Sehingga kita kalau misalnya masuk ke dalam ruangan yang masih dicat itu dipagari dengan kaca. Nggak boleh foto pakai bleach. Kalau dulu kan waktu saya kuliah itu belum ada HP canggih, ya. Masih HP jadul, Ericsson T18. Ya, kalau Nokia pisang sebesar ini, HP-nya sebesar nih, besar. Pokoknya kalau ada anjing lempar mati, oke. Seperti itu. Nah, jadi dulu pakai kamera itu nggak boleh foto pakai bleach. Kalau pakai cahaya dilarang. Ini semuanya peninggalan ini semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, inilah namanya mukjizat.
Mukjizat Al-Quran menceritakan bagaimana pertemuan antara air asin dengan air tawar, ya. Setelah itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang disampaikan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin, ya, tidak mungkin Al-Quran ini adalah redaksi dari Nabi Muhammad dan berita dari Nabi Muhammad. Ini pasti sesuatu yang dari Allah. Bisa dibayangkan 1455 tahun yang lalu, 1445 tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang mengatakan bahwasanya manusia itu berproses dari sperma itu bertemu dengan sel telur, setelah itu dia menjadi segumpal darah, daging, tulang belulang, maka lahirlah manusia. Itu informasi yang sangat saintis, ya. Kenapa? Karena kita belajar itu, saya belajar itu di biologi, bukan dari Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah dijelaskan. Dulu kan kita diajarin itu. Di mana kita belajarnya? Proses terjadi manusia, biologi. Inilah kelemahan kita. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya itu tidak mungkin kalau bukan informasi itu disampaikan oleh Allah. Maka teman-teman di Eropa dan di Amerika, mereka itu banyak yang masuk Islam dikarenakan ayat-ayat mukjizat, ya. Begitu mereka baca ayat-ayat mukjizat, dia katakan, oh nggak mungkin ini perkataannya Muhammad, ini pasti dari Tuhan. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang Muhammad mempunyai informasi yang saintis seperti itu, ya. Tidak mungkin seorang Muhammad punya informasi yang saintis seperti itu. Nah, saudaraku yang seiman yang dirahmati Allah, jika kita melihat inna asyaratud dhawahir fil kaun kullu wahidin minha tadullu 'ala Allah, semuanya tanda-tanda yang ada di atas jagat raya, ya, itu menunjukkan bahwasanya adanya Allah, dan puluhan, ratusan, bahkan tanda-tanda fil Quran kullu zahiratun minha kafiyatun lidalalah 'ala Allah. Semuanya itu menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada. Begitu juga setiap isyarat yang ada di dalam Quran, mukjizat itu semuanya menunjukkan bahwasanya adanya Allah. Jadi tidak mungkin alam ini itu bisa terjadi dengan adanya saja. Seperti teori-teori yang dicoba dikembangkan oleh manusia. Manusia banyak beranggapan bahwasanya alam ini kan kebetulan aja. Kira-kira ada yang tahu nggak dulunya satu hari itu berapa jam? Hari ini kan kita satu hari 24 jam. Di mana? Di kita, ya kan? Di kita satu hari 24 jam. Siang berapa jam Pak kita? Hah? 12 jam. Kalau di Eropa siang? Tergantung musim. Kalau musim panas, panjang siang. Kalau musim dingin, panjang malam. Ya, musim panas maghrib jam 11. Jam 11 nanti maghrib, isya jam 12, subuh jam 2. Ya, udah keluar matahari. Enak kan? Itu kehidupan. Karena apa? Karena mereka berada di ujung, mataharinya dapatnya sedikit di musim panas, terlalu panjang harinya. Di musim dingin kebalikannya, lebih panjang malam. Ya, jangan pernah terbayang enak kali di sana Ustadz kalau puasa sebentar aja, ya kan? Boleh pindah kita, begitu bulan Ramadan pindah ke sana kita, ya kan? Karena puasanya cuma 2 jam salah, ya. Oke. Nah, dulu bumi ini itu bukan satu hari 24 jam, tapi ratusan tahun. Satu hari itu ratusan tahun. Kenapa?
Karena pada saat ayat ini diteliti oleh saintis dari NASA, dia mendapatkan hadiah Nobel, bahwasanya ini kalau kita lihat ke luar angkasa, ini ada bekas ledakan. Bekas ledakan itu sampai dengan hari ini masih ada ledakan tersebut, efek ledakan. Itulah yang dinamakan dengan teori Big Bang. Ya, teori Big Bang, ledakan yang paling dahsyat. Apa dalilnya? Awalam ya'lamil ladzina kafaru anna samawati wal ardi kana ratqan. Apakah orang-orang kafir, coba lihat bagaimana saintisnya Al-Quran. Dia tidak mengatakan apakah manusia tidak mengetahui, tapi Al-Quran mengatakan awalam ya'lamil ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui anna samawati wal ardi kana ratqan. Dulunya langit dengan bumi itu adalah satu padu. Fafataqnahuma, maka kami pecahkan keduanya. Dulunya ini satu masa yang sangat padat, lalu diledakkan, diledakkan sehingga terjadilah ratusan ribu tahun cahaya perjalanannya. Ini yang saya katakan tadi, perputaran bumi ini dulunya bukan 24 jam satu hari, karena dia terlalu cepat, ya. Itu terlalu lama, itu sampai dengan ratusan hari. Sehingga apa? Perjalanannya begitu jauh dan jaraknya begitu jauh, sehingga disinilah letak perputaran bumi yang paling strategis untuk adanya kehidupan. Sehingga apa? Pada saat nanti bumi ini jauh lebih dekat 10 meter aja dari matahari, maka semua akan terbakar. Ya, pada saat perputarannya itu kurang, maka kita semuanya akan melayang. Seren. Ini perputaran yang paling cepat, paling tepat, dan paling cocok. Sehingga apa? Sehingga ada kehidupan di sini. Nah, saintisnya Al-Quran ini menunjukkan apa? Yang menemukan teori Big Bang itu bukan orang Islam. Kendati orang Islam mengetahuinya dari Al-Quran, tapi yang bisa membuktikan secara saintifik itulah orang kafir. Betul Al-Quran. Awalam ya'lamil ladzina kafaru. Jadi semua ayat yang kita bahas itu menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah ada. Tidak mungkin kita akan lari. Kemanapun kita pergi, kita selalu dan tetap dalam pantauan Allah. Ini yang harus dirasakan. Maka saya ulangi sekali lagi, pengajian ini memang boleh terjadi di malam Jumat. Namun salat berjamaah harus terjadi setiap malam. Kalau kita menghadirkan adanya Allah. Nggak mesti di sini. Boleh ke surau, boleh ke Menasah, boleh kemanapun. Tapi sembahyang itu memang harus berjamaah bagi yang laki-laki. Kalau enggak, pakai rok semuanya. Kalau tidak mau berjamaah, maka kita harus pakai rok. Ya. Jadi laki-laki solehah, bukan laki-laki soleh. Okay? Allah berfirman, "Falillahi aqamal hujjatu 'alan nasi qiyaman kamilan, rasulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul." Rasulan mubashshirina wa munzirin, Allah mengirim kepada kita rasul. Rasul mubasyirin yang menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembira disampaikan oleh Rasul? Mau masuk surga. Itu disampaikan oleh Rasul. Cara gampang paling masuk surga, siapapun yang masih punya orang tua, berkhidmat kepada orang tuanya. Kalau para istri, cara yang paling gampang masuk surga, taat sama suami. Ya. Yang jangan dipakai ini alasannya. Ketawa di mata. Dipakai alasannya, tak usah bilang harus taat sama suami. Ma, boleh nggak kawin lain, katanya. Paling sering seperti itu, ya. Orang laki-laki menggunakan alasan taat itu untuk nambah istri. Padahal dengan istri satu aja nggak sanggup urus, ya. Oke. Jadi Rasul menyampaikan mubasyirin, kabar gembira, masuk surga, ya. Sebenarnya masuk agama Islam itu enggak susah, ya. Enggak harus kita dipukul, enggak harus kita berdarah, enggak ada seperti itu. Enggak ada pengorbanannya, tidak seperti itu, ya.
Karena kabar yang diberikan oleh Rasul itu adalah kabar gembira. Wa munzirin, dan mengingatkan. Peringatan tersebut apa? Jangan sampai kita dibakar di dalam neraka. Banyak siksaan neraka. Kita subuh bahas tafsir Tahrir wa Tanwir di Masjid Al-Fitrah Korem. Ini lagi bahas tentang bagaimana pedihnya siksa neraka. Ya. Salah satu bentuk siksaan neraka itu adalah dicor. Kaki itu dicor. Ya. Padahal suasana di neraka itu, orang yang dimasukkan ke neraka semuanya kepingin lari, ingin keluar dari neraka walaupun tidak bisa. Ini yang paling apes, disiksa di dalam neraka, tapi kakinya dicor, lalu dibakar dengan api yang menyala-nyala. Kira-kira berani nggak pacaran kalau seandainya dicor kakinya di dalam neraka? Berani nggak selingkuh kalau seandainya dicor seperti itu? Kalau berzina lebih ngeri lagi siksaannya. Berzina itu dibakar dalam open. Ibu-ibu tahu kan gimana cara masak kue? Di mana dipanggang kue? Open. Kira-kira kalau ada semut di dalam open, bisa keluar dia? Nggak bisa. Nah seperti itulah orang yang berzina, maka dia akan dimasukkan ke dalam open, ditutup, ya kan? Ini dalam api neraka, tapi ada media lain yang dinamakan dengan open, dimasukkan dia ke dalam open itu. Coba bayangkan. Dahsyat sekali. Jadi kalau terbayang itu, ada cewek misalnya mau dipegang tangannya, pasti nggak jadi. Kecuali pura-pura gila, ya, dan pura-pura bodoh. Ya. Oke. Wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Supaya apa? Supaya manusia itu dengan adanya kabar gembira, kabar peringatan, dia menjadi hujjah, menjadi dalil bahwasanya Allah itu adalah ada dan Tuhan yang harus ditaati dan disembah. Sekarang kalau kita mau refleksi ulang, emang kita siapa? Kok tiba-tiba ada di dunia? Itu kan? Kok tiba-tiba ada saya? Dari mana? Apa tujuan hidup? Ini tujuannya. Tujuannya supaya kita bisa taat kepada Allah. Allah akan memberikan surga kepada kita. Dan inilah yang dinamakan dengan kenikmatan yang real. Hari ini, ya, nggak ada mereknya ya. Padahal saya mau promosi tadi. Ini teh hijau paling enak nih. Teh hijau di Candu Cafe ini paling enak. Tapi enaknya ini terbatas. Pulang ke rumah nggak enak lagi. Paham maksudnya? Kenapa? Sensasinya tuh terbatas. Apalagi tadi berusaha capek main tenis, kehausan, ya kan? Begitu sedot pertama, nikmatnya luar biasa. Setelah habis satu, disuruh lagi satu. Ini bukan minta ya. Gelas kedua, kenikmatannya itu berkurang dari yang pertama. Berbeda di dalam surga. Surga mau gelas berapapun, nikmatnya sama dan lebih enak lagi. Maka ingat baik-baik bagaimana indahnya surga itu, sehingga apa, kita tidak akan pernah mau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ingat baik-baik bagaimana azabnya neraka itu, sehingga kita tidak akan pernah berani untuk bermaksiat kepada Allah. Ini harus tertanam dalam jiwa kita. Kalau ini tidak tertanam, maka orang akan semena-mena berani melakukan kemaksiatan. Tapi kalau seandainya sudah tertanam di dalam jiwanya bahwasanya dia harus menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, ya, maka dia akan selalu termotivasi, akan selalu melakukan kebaikan. Maka beruntunglah kita umat Nabi Muhammad SAW, karena kita dikasih petunjuk. Ada baginda Rasulullah. Kalau enggak bisa kita bayangkan. Dulu waktu kecil kita, ya, di era 80-an, berapa banyak orang yang tutup aurat? Enggak ada, ya kan? Sekolah kita misalnya, sekolah min pun itu masih tidak tutup aurat. SD apalagi, ya kan? Alhamdulillah, keimanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dulu tidak ada orang hafal Quran waktu kecil, ya, di Indonesia khususnya, ya. Alhamdulillah sekarang anak-anak kita sudah mulai hafal Quran. Nah, walaupun tingkat kriminalnya juga
semakin tinggi, ya. Maka inilah yang dinamakan dengan bahwasanya Rasul itu adalah sebagai petunjuk kepada kita tentang adanya Allah. Di dalam surat Ghafir Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah tidak datang rasul kepada kalian dengan membawa kebenaran? Qalu bala. Kita semua menjawab iya. Betul kan? Rasul sudah datang kan? Ada datang rasul. Ada istilah bahwasanya nanti kayaknya dulu nggak pernah lah rasul bilang seperti ini. Enggak, semua udah diajarin sama rasul. Nggak ada yang tidak diajarin. Maka kita pada saat itu menjawab, ini di hari akhirat nanti. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Maka doa orang-orang kafir itu adalah doa dalam keadaan kesesatan. Sedih. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu, mereka itu semuanya bagaikan fata morgana. Mereka berbuat lelah, cari kerja, cari nafkah, pergi pagi, pulang malam, tidak beriman kepada Allah. Dia hidupkan anaknya, dia besarkan anaknya. Apa yang jadinya? Semua sia-sia. Apa masa sia-sia Ustaz? Mereka kan melakukan kebaikan juga. Iya, kebaikan mereka itu adalah fata morgana. Kelihatan ada air, tapi begitu sampai tidak ada. Bayangkan, itu sudah dijelaskan di dalam. Kunci semua kebaikan itu akan menjadi kebaikan apabila seseorang itu melakukannya karena keimanan kepada Allah. Indah sekali kan? Oh, kalau saya nggak sempat nih Ustaz, umur udah misalnya katakanlah 35, 45, 50 tahun. Nggak sempat lagi saya Ustaz melakukan banyak amal-amal. Taubat, begitu kita taubat, semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan, keburukan yang pernah kita lakukan itu langsung di-convert, ditukar menjadi kebaikan. Jadi nggak usah tebus, ya, nggak usah tebus dosa. Paham? Cara tebus dosa nanti jual lembu, ya kan? Tebus dosa nggak perlu. Ya. Jadi dalam Islam ada yang dinamakan dengan taubat nasuha. Ya. Seseorang apabila dia melakukan taubat dan dia tidak mengulangi lagi, semua kesalahan yang pernah dilakukan itu akan dijadikan kebaikan. Enak sekali dalam Islam. Dan sudah azan Isya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ini doa kafaratul majlis, bukan doa Muhammadiyah ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.